Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Sudarmawan dari PPSDM G Minerba, calon instruktur pembelajaran Latsar CPNS tahun 2022 dari Kementerian SDM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Blended Learning Latsar CPNS. Dasar hukum pelatihan Latsar CPNS tahun 2022 adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang kedua adalah PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan tiga adalah Peraturan LAN Nomor 10 2021, perubahan atas Peraturan LAN Nomor 1/2021 tentang pelatihan dasar CPNS, dan keputusan Kepala LAN ini nomor 13 dan nomor 14 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS dan tentang kurikulum Latsar CPNS. Bapak Ibu, metode penyelenggaraan Latsar terbagi menjadi 3, yakni pelatihan klasikal, blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang metode penyelenggaraan secara blended learning yang terbagi menjadi pembelajaran mandiri, pembelajaran secara distance learning, dan pembelajaran secara klasikal. Untuk pembelajaran blended learning terdiri dari 647 jam pelajaran atau 74 hari kerja. Pembelajaran mandiri atau MAOC terbagi menjadi 48 jam pelajaran asinkronus atau 16 hari kerja di tempat kedudukan peserta. Kemudian pembelajaran distance learning ini terbagi menjadi e-learning selama 33 jam pelajaran secara sinkronus dan 184 jam pelajaran secara asinkronus atau 22 hari kerja di tempat kedudukan peserta. Kemudian aktualisasi di tempat kerja selama 320 jam pelajaran, paling singkat 30 hari kerja. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran secara klasikal, terdiri dari 62 jam pelajaran atau 6 hari kerja, bertempat di tempat pelatihan penyelenggaraan. Dan ditambah dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT dilakukan di tempat kedudukan peserta. Untuk mempermudah penggambaran penyelenggaraan blended learning, bisa dilihat tahapannya pada bagian berikut. Yang pertama adalah MOOC, kemudian dilanjutkan dengan distance learning, kemudian dilanjutkan dengan klasikal. Dan di antara MOOC dan distance learning dilaksanakan PKTBT di tempat peserta bekerja. Strategi pembelajaran untuk pembelajaran mandiri, peserta mempelajari setiap mata pelatihan atau modul secara mandiri melalui LMS yang telah disediakan oleh LAN. Untuk pembelajaran secara distance learning pada tahap e-learning, peserta yang terdiri dari 40 peserta dalam kelas dibagi menjadi 10 orang tiap kelompok dan difasilitasi oleh media suara ataupun instruktur untuk mendalami agenda 1 sampai dengan 4 dengan sinkronus atau tatap maya dan asinkronus, dan tugas diupload melalui LMS yang telah disediakan oleh LAN. Untuk pembelajaran klasikal diselenggarakan di kelas atau dengan tatap muka, difasilitasi oleh media suara ataupun instruktur berupa pendalaman dan rencana aplikasi dari agenda 1 sampai dengan 4. Pada kesempatan kali ini, agenda tahap 2 adalah berupa core value ASN, yaitu core value berakhlak, dan employer branding-nya adalah
bangga melayani bangsa, ini yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayaguran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021. Adapun nilai-nilai berakhlak terdiri dari 7, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Alokasi pembelajaran agenda tahap 2 yang telah disebutkan di atas dengan belajar secara mandiri selama kurang lebih 7 hari, dan masing-masing tiap hari adalah 3 jam pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran distance learning yang terdiri dari e-learning, dan kemudian dilanjutkan dengan aktualisasi, dan kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran secara klasikal. Untuk belajar mandiri, ada tadi sudah disebutkan, selama agenda kedua ada selama 7 hari, dimulai pada hari yang ke-5 sampai dengan hari yang ke-11. Untuk pembelajaran secara e-learning, dimulai pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-7. Untuk agenda 2, ini untuk hari ke-4 ini berupa sinkronus 2 jam pelajaran dan asinkronus 6 jam pelajaran. Dan hari ke-5 adalah asinkronus 10 jam pelajaran. Dan hari ke-6 asinkronus selama 12 jam pelajaran. Dan untuk hari ke-7 asinkronus 6 jam pelajaran dan sinkronus selama 3 jam pelajaran. Untuk klasikal, pembelajaran agenda 2 dilaksanakan pada hari yang kedua dengan jumlah 9 JP. Strategi delivery untuk pembelajaran mandiri diharapkan peserta sudah mencapai level 1 dan 2. Kemudian untuk distance learning, peserta diharapkan sudah mencapai level 3 sampai 6. Dan pembelajaran klasikal, peserta diharapkan mencapai level 3 sampai 6. Untuk level 1 sampai 6, level 1 mengingat, level 2 adalah memahami, kemudian level ketiga mengaplikasikan, level keempat menganalisis, level kelima adalah mengevaluasi, dan level keenam adalah membuat. Untuk desain pembelajaran, untuk tahap e-learning secara sinkronus pada hari keempat, yang pertama adalah perkenalan, fasilitator dengan peserta memperkenalkan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman hasil dari pembelajaran mandiri atau MOOC, 7 modul agenda 2. Kemudian dilanjutkan dengan overview substansi modul agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 1, ketiga, dan keempat. Kemudian yang terakhir, menjelaskan tugas harian agenda 2 selama tahap e-learning. Untuk hari yang ke-7, materi yang disampaikan adalah menyampaikan salam dan membuka dengan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang dilanjutkan dengan memberi kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta, hasil identifikasi dari film ataupun tokoh panutan dari nilai-nilai berakhlak. Kemudian memberikan umpan balik dan penguatan pendalaman materi tugas sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan agenda 2 dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih serta salam. Untuk tahap e-learning secara asinkronus, penugasan dilakukan dengan penugasan secara individu. Untuk penugasan individu, peserta pada hari keempat diberikan tugas untuk mengidentifikasi penerapan nilai berakhlak di instansi tempat bekerja. Kemudian dilanjutkan untuk pada hari ke-6 ini mengidentifikasi tokoh panutan atau role model yang memiliki nilai dasar berakhlak dari berbagai sumber.
Kemudian dilanjutkan pada hari ke-7, peserta menyusun rencana implementasi nilai-nilai berakhlak dalam tugas jabatan di instansi masing-masing. Diharapkan pada hari keempat dan hari ke-6 ini peserta sudah level 3 atau 4 menguasai penerapan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian di hari yang ke-7 ini sudah bisa level 5 dan ke-6. Kemudian setiap hari peserta diminta untuk membuat learning journal atau rekaman suara kegiatan yang dilakukan pada saat asinkronus. Untuk penugasan kelompok, ini peserta diberikan tugas untuk hari yang keempat, yaitu dengan diskusi kelompok, dengan penerapan nilai-nilai berakhlak di instansi kerja dan membuat kesimpulan dari hasil diskusi selama 3 jam pelajaran. Kemudian pada hari kelima, peserta diminta untuk berdiskusi mengidentifikasi nilai-nilai dasar berakhlak dan yang dijumpai dari video atau film yang ditonton, dan membuat hasil kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Dilakukan selama 5 jam pelajaran. Kemudian di hari ke-6, peserta diminta untuk berdiskusi mengidentifikasi nilai-nilai dasar berakhlak dari tokoh panutan selama 6 jam pelajaran. Diharapkan peserta sudah dapat memahami dari hari ke-4 ke 5, 6 ini dari level 3 dan 4. Untuk tahap klasikal terbagi menjadi 2 kelas. Kelas besar ini 1 kelas bergabung bersama, dan kelas kecil 1 kelompok nanti 10 orang. Diawali dengan perkenalan, dengan membangun suasana dan pembelajaran yang kondusif, dan penjelasan skenario pembelajaran klasikal yang dilakukan di kelas besar. Kemudian dilanjutkan dengan bina suasana atau ice breaking dan membagi kelompok. Kemudian dilakukan refleksi berakhlak dengan memutarkan video atau film yang telah ditentukan sebagai best practice, dan pada jam 13 dilakukan sampai jam 13:45 pembulatan materi-materi berakhlak dengan menganalisis makna dan hakikat agenda 2 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di tempat bekerja. Dilanjutkan dengan diskusi dan feedback dari fasilitator. Kemudian peserta dibagi menjadi kelas kecil atau kelompok untuk melakukan review penerapan berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Kemudian peserta juga diminta untuk membuat rencana dan ikrar tentang pelaksanaan penerapan nilai berakhlak di tempat bekerja. Dan peserta dikumpulkan kembali di kelas besar pada jam 16:45 dengan mereview dan umpan balik dari fasilitator pembelajaran agenda 2 secara klasikal, dan diakhiri dengan salam penutup. Demikian Bapak Ibu strategi pembelajaran metode blended learning yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.